Shalom saudara-saudara semua, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GBIS Yerusalem Baru. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persiapkan diri dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Mari ajak keluarga terdekat, mungkin mereka yang tidak punya sarana atau alat untuk ibadah online bersama, dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa silent HP Anda dan hentikan kegiatan yang lain dalam masa ibadah. Mari menempatkan diri kita dalam posisi ibadah. Ikutlah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apabila jemaat membutuhkan bantuan atau konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut himbauan untuk tetap aman ibadah di dalam gereja. Penyemprotan disinfektan sebelum ibadah dimulai. Memakai masker sebelum masuk ruang gereja. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum masuk ruang gereja. Mengukur suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat Celcius boleh memasuki ruang gereja. Jangan duduk di tanda sila. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa untuk selalu membawa Alkitab. Tetap jaga jarak ketika pulang. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan GBIS Yerusalem Baru, dimanapun saat hari ini Bapak Ibu Saudara berada. Dan hari ini kita akan melaksanakan ibadah akhir tahun untuk penutup akhir tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Kita tahu bahwa semuanya yang kita alami selama sepanjang tahun 2020 itu boleh terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan menyertai kita. Karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat hari ini. Haleluya Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat hari ini Tuhan. Ini semua karena berkat dan kemurahan daripada Tuhan buat setiap kami. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Tuhan. Sampaikan rasa terima kasih kita buat Tuhan. Karena sepanjang tahun ini yang penuh dengan segala macam cobaan dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berkat-Nya, kemurahan-Nya selalu ada buat setiap kita. Selalu ada buat setiap kita. Oh Jesus. Oh. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, kami ada sampai saat hari ini sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Tuhan, ini semua karena campur tangan Tuhan. Ini karena semua karena kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Kami boleh melalui tahun ini dengan begitu rupa, tetapi saat kami bersama-sama dengan Tuhan, kami melalui tahun 2020 ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan ya Tuhan, saat kami menyambut tahun yang baru, kami tidak meninggalkan Tuhan, tapi kami tetap berpegangan dan berpengharapan sama Tuhan. Sama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai sepanjang hidup kami sampai kami menutup akhir tahun 2020 ini. Kasih Bapa yang baik, pimpin kami Tuhan, dimanapun saat hari ini jemaat GBIS Yerusalem Baru berada dan bersama-sama bersekutu. Biarlah Tuhan, Kau pimpin kami pribadi lepas pribadi, dan Kau pimpin setiap kami yang melayani Tuhan malam hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Serahkan ibadah tutup tahun ini ke dalam tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Mari kita hari ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena biarlah Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang yang menanti hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi orang yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Serahkan hidup kita pada Tuhan dan biarkan Dia menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Allah Maha Kudus. Amin. Bagi orang pernah di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat buat setiap kita. Allah Juru Selamat.
Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Yes, Jesus. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Haleluya, luar biasa. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sukacita sorga itu menyertai kita semua. Amin. Mari kita pujikan sukacita sorga. Haleluya. Kami mau terima sukacitamu Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Terima sukacita terbaik dari Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, Yes, Jesus. ku mau bersorak bagimu. Kami mau bersorak Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Luar biasa. Mari kita tetap bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga bersukacita menyambut firman daripada Tuhan. Biarlah kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk
semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita nggak bisa balas apa-apa. Dalam ucapan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan dikirangkan dengan pujian kita. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Setia buat setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih pengakuan iman kami Tuhan. Bapa yang kami punya Allah yang setia, Bapa yang mulia dalam hidup kami. Yesus kau harapan kami. Selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu?
Haleluya. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Jadi ladang yang subur buat pemberitaan akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Memenuhi hati kami. Kami menyongsong 2021 dengan penuh keyakinan dan berjalan dalam firman Tuhan. Haleluya Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Jadi berkat buat setiap kami melalui firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman itu kami mau tangkap, mau tanam dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami. Kami berjalan sesuai dengan firman. Kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2020. Tema yang diberikan oleh GBS adalah tenanglah, aku ini jangan takut. Namun saya tidak akan menyampaikan khotbah dari tema ini, tetapi saya akan menyampaikan dengan tema atau judul doa yang mengubahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Sebelum hamba-Mu menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam isi hati hamba-Mu, kami berdoa lebih dahulu. Kuduskan, layakkan kami semua, baik jemaat yang di rumah masing-masing mendengarkan firman Tuhan ini, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, biarlah apa yang disampaikan bukan dari isi hati hamba-Mu sendiri, tapi semuanya yang Tuhan taruhkan ke dalam hati hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada senantianya kepada-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. Malam hari ini kita berada hampir di ujung tahun 2020 dan tidak lama lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang menyongsong kita di tahun 2021. Tetapi yakinlah, ya, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah,
malam hari ini dengan pembacaan perikop seperti yang saya baca tadi, mari kita melihat. Yang pertama Bapak Saudara, apa yang yang kita ingat tentang perikop ini, tentang kisah Yesus berjalan di atas air ini. Tentu saja yang ini satu perikop yang familiar, yang dikenal. Sejak kita sekolah minggu pasti tahu cerita ini, kisah ini. Nah, apa yang kita ingat? Pasti kita ingat yang pertama, Yesus berjalan di atas air. Yang kedua, kita ingat juga bahwa ada Petrus yang juga berjalan di atas air. Namun karena Petrus ragu-ragu, merasai angin, merasai ombak, akhirnya dia tenggelam. Dan puji nama Tuhan, Tuhan ada bersama dia, Tuhan segera menolongnya. Yang kita ingat yang berikutnya adalah badai yang terjadi saat itu, angin sakal, ya, di tengah gelap gulitanya malam, kira-kira jam 3 petang malam, itu diredakan oleh Yesus ketika Yesus naik ke atas perahu. Namun Bapak Saudara, perlu kita perhatikan, ya, bagian firman Tuhan ini tidak hanya bicara tentang Yesus berjalan di atas air, Petrus berjalan, badai diredakan, tetapi ada yang namanya doa. Nah, biasanya memang doa ini kurang diminati sehingga seringkali diabaikan. Lihat saja di dalam gereja, dalam ibadah-ibadah. Banyak mana ibadah raya dibandingkan ibadah doa? Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya. Jadi memang berdoa ini sering diabaikan. Padahal sebelum mujizat terjadi, sebelum badai diredakan, sebelum Yesus berjalan di atas air dan seterusnya, Tuhan Yesus berdoa. Perhatikan Matius 14 ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak bisa, Tuhan Yesus berdoa. Kalau kita bertanya pada orang percaya, orang beriman, tidak peduli apa agamanya, mereka selalu berkata doa itu penting. Doa itu penting. Doa itu harus dilakukan. Bahkan banyak orang berkata doa itu merupakan nafas hidup. Artinya kalau orang Kristen, orang percaya tidak berdoa, tidak bernafas. Dan kalau tidak bernafas, artinya ya mati. Namun bagaimana kita? Bagaimana kehidupan doa Bapak Ibu Saudara tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita lewati bersama-sama? Bukankah seringkali banyak persoalan masalah terjadi karena kita tidak berdoa? Mari jadikan renungan malam hari ini sebagai awal, sebagai bekal untuk kita masuk ke tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, membaca perikop tadi dengan tema doa yang bahkan yang pertama yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus berdoa? Orang sering bertanya, bukankah Yesus itu anak Allah? Bukankah Yesus Tuhan? Lalu kenapa dia perlu berdoa? Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan, doa itu bukan sekedar permintaan. Banyak orang percaya menganggap doa itu permintaan, minta-minta. Minta sih gak salah. Berdoa minta kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, itu tidak salah. Tetapi doa itu bukan sekedar permintaan. Doa itu adalah berhubungan dengan Bapa. Relasi dengan Bapa, persekutuan dengan Tuhan, ya. Kalau orang percaya tidak berdoa, kita ini mengaku anak Tuhan, anak Bapa, tapi kita tidak punya hubungan yang intim dengan Bapa, itu namanya kita bukan anak Tuhan, entah anak siapa. Jadi doa bagi orang percaya itu satu hal yang penting. Doa itu komunikasi intim dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu jemaat gereja Betel penuh, Bapak Ibu tentu kenal buku yang namanya Kidung Betel. Perhatikan nomor 94.
Di sana ada satu lagu lama, Gereja Bethel Injil Penuh. Judulnya Teleponnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi ini bicara tentang doa. Hubungan kita dengan Tuhan. Ya, zaman buku ini ditulis, nyanyian ini banyak dinyanyikan, tidak banyak orang punya handphone. Enggak ada, belum ada handphone. Tidak banyak orang punya telepon di rumahnya. Tetapi nyanyian ini sudah mengatakan teleponnya Tuhan. Kata-katanya, anak dari Tuhan apa kau susah, masuk dalam kamar, lipat lututmu, terus berdoa. Bapak Ibu Saudara, jadi berdoa itu bukan cuma sekedar permintaan, tetapi komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ya, persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, berikutnya, kenapa Tuhan berdoa? Tuhan berdoa itu memberi teladan kepada murid-murid. Alkitab mengatakan Tuhan Yesus berulang kali berdoa, sering kali berdoa. Bukan kali ini saja berdoa, ya. Dan Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah, ya. Ingat, ada namanya doa Bapa kami. Dalam Lukas pasal 18 ayat 1, Tuhan Yesus memberi perumpamaan agar murid-murid tidak jemu-jemu berdoa. Ya. Kemudian dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18. Salah satunya, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah, tapi Tuhan Yesus memberi teladan, berdoa. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, doa Tuhan Yesus, doa orang percaya, dan Tuhan menganjurkan agar doa kita sebagai orang-orang beriman, orang percaya, itu bukan seperti doa orang Farisi atau doa ahli Taurat. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 5 dan 6. Apa nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, padat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Perhatikan berikutnya ayat 6. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa itu bukan pamer. Doa itu bukan bagaimana menyatakan kehebatan kita berdoa, bukan. Doa orang percaya itu kepada Bapa di tempat yang tersembunyi, dan kita berdoa mungkin nggak perlu diketahui orang lain. Kenapa? Karena kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu zaman sekarang telepon di tempat umum pasti terganggu. Bapak Ibu cari tempat yang sunyi, tempat yang tidak banyak suara. Bapak Ibu bisa telepon, ya, beri komunikasi yang baik. Demikian juga dengan Tuhan. Sebab itu seringkali doa dihubungkan dengan puasa. Kenapa? Supaya kita tidak terganggu dengan perkara-perkara jasmania, perkara-perkara tubuh jasmani kita. Jadi doa itu bukan pamer seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak, tapi di tempat yang tersembunyi, kepada Bapa yang tersembunyi. Dan katakan firman Tuhan katakan Tuhan akan mendengar, membalas doa kita. Yang kedua, kalau yang pertama tadi mengapa Yesus berdoa? Yang kedua, Pak Besa, kapan Yesus berdoa? Perhatikan, ya. Tadi sudah saya singgung bahwa bukan saat itu saja Yesus berdoa, ya. Bukan kali ini saja Yesus berdoa. Perhatikan, beberapa kali misalnya dalam Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ini berdoa kepada Allah. Dalam Lukas 16 ayat 12 ini, Yesus berdoa semalam-malaman. Kalau Bapak baca ayat-ayat selanjutnya, ayat 13 dan seterusnya, Bapak Ibu kan melihat Yesus memilih murid-muridnya. Ada banyak orang berkerumun datang kepada Tuhan. Tapi sebelum Tuhan memilih yang 12 orang, Tuhan Yesus perlu berdoa semalam
malaman. Dan dalam pembacaan kita, Yesus berdoa setelah Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dalam ayat 14-21, Matius pasal 14 ini, Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, kapan Yesus berdoa? Dalam kesempatan yang lain, di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Doanya dengan sungguh-sungguh ya, sampai peluhnya atau keringatnya seperti titik-titik darah. Kenapa Tuhan Yesus berdoa sampai demikian? Karena dia akan menghadapi salib. Bukan salib itu yang membuat Yesus takut. Bukan penderitaan yang akan dialami di atas kayu salib yang membuat dia mengeluarkan keringat sampai seperti titik-titik darah. Tapi karena dia akan ditinggal Bapa. Orang percaya harus senantiasa bersekutu dengan Bapa. Tuhan Yesus ketika akan ditinggal Bapa, dia merasa begitu takut. Dia merasa begitu sedih. Sehingga ketika berdoa, ya peluhnya, keringatnya itu seperti titik-titik darah. Nah, masih banyak contoh-contoh Tuhan Yesus berdoa ya, yang lain. Tetapi Bapak Saudara, ya, kenapa Yesus berdoa? Kapan Yesus berdoa? Ya. Tuhan Yesus berdoa untuk menerima kuasa. Dengan kata lain demikian juga kita orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memiliki kehidupan berdoa, jangan pernah berharap ada kuasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang saya maksud kuasa dari Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu punya jabatan, mungkin Bapak Ibu punya kedudukan tinggi, tapi tanpa doa, kuasa dari Tuhan itu tidak akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, Yesus memang Allah. Tapi perhatikan, ketika dia lahir di muka bumi, ketika dia melayani, dia tidak berbeda dengan kita. Dia sama dengan manusia biasa. Surat Filipi pasal 2 ayat 5-7, mari saya baca. Surat Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak bisa teruskan baca, dikatakan menjadi hamba taat sampai mati di atas kayu salib. Apa yang saya mau sampaikan? Bapak bisa, Tuhan memang anak Allah, tetapi ketika dia melayani di muka bumi, dia sudah mengosongkan dirinya. Semua kemuliaannya, semua atribut kealahannya ditinggalkan, tidak dipakainya. Jadi ketika melayani, Tuhan perlu kuasa. Dan kuasa itu sebagaimana saya sebutkan tadi, hanya bisa didapat lewat doa. Perhatikan, sebelum mulai pelayanan, Tuhan berdoa. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. 40 hari Yesus berdoa, puasa doa. Hasilnya, perhatikan ayat 14, Lukas pasal 4 ayat yang ke-14. Dalam kuasa Roh kembali Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Perhatikan, dalam kuasa Roh. Kalau ketika dibawa ke padang gurun dicobai iblis, Yesus penuh Roh Kudus. Tetapi setelah berdoa, berpuasa 40 hari lamanya, ditulis dalam kuasa Roh. Kuasa itu diperoleh Yesus di mana? Ketika dia berdoa, ketika dia berhubungan dengan Bapa, ketika dia kontak dengan Bapa, kontak dengan Bapa. Ya, jadi orang percaya demikian juga. Seharusnya mari kita
memiliki kehidupan doa yang intens. Kita memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Kita boleh memuji Tuhan. Banyak orang percaya mengaku penuh Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan doa saudara? Tanpa kehidupan doa yang sungguh-sungguh, tidak ada kuasa di dalam kehidupan kita. Lihat, sebelum Tuhan Yesus melayani, dia berdoa 40 hari 40 malam, berpuasa. Hasilnya ditulis dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 14, dalam kuasa Roh Kudus. Sebab itu Bapak Saudara, tidak heran ketika Tuhan menyampaikan kata-katanya, ketika Tuhan berkhotbah, apa kata orang-orang Yahudi? Perhatikan, Matius 7 ayat 28 dan 29. Ini akhir dari khotbah di bukit. Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, kalimat berikutnya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ahli-ahli Taurat mungkin hafal Taurat, mungkin hafal Alkitab, mungkin pandai bicara. Tetapi orang Yahudi, orang banyak tidak takjub, tidak tersentuh hatinya. Kenapa? Karena tidak ada kuasa. Sementara Yesus yang dibenci oleh orang Farisi, dibenci oleh Taurat. Ketika Yesus berbicara, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Jadi para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya ingin memiliki kuasa, harus banyak berdoa. Dan berikutnya, kita pun perlu kuasa Tuhan. Apapun tugas tanggung jawab kita dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu berdoa. Kita perlu kuasa. Karena hidup yang kita hadapi saat ini bukan cuma sekedar yang kelihatan. Ada yang tidak kelihatan. Bukankah dalam surat Efesus juga mengatakan, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan. Bukan terdiri dari darah dan daging. Kalau musuh terdiri dari darah dan daging, kita bisa mengantisipasi. Kita bisa mengatur siasat bagaimana menghadapinya. Tapi kalau musuh tidak kelihatan, penghulu malaikat di udara, roh jahat di udara, itu hanya bisa kita lawan dengan doa. Ya. Nah, perhatikan. Ya. Kenapa kapan Yesus berdoa? Ya. Ketika Yesus perlu kuasa, Yesus berdoa. Kita pun perlu kuasa. Lihat, kenapa? Karena ketika mengadakan mujizat, itu ada kuasa yang keluar. Ya, mari baca Markus 5 ayat 30. Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga kuasa. Dalam bahasa asli kitab dinamis. Ada kuasa, ada tenaga, ada virtu, kata Alkitab terjemahan King James Version, yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan perlu berdoa. Ya, perlu connect dengan Bapa. Seperti handphone, seperti mobil. Kalau akinya enggak ada tenaganya, secanggih apapun mobil tersebut enggak bisa jalan. Secanggih apapun smartphone, Bapak Ibu Saudara, kalau baterainya drop, HP tersebut enggak bisa digunakan. Ya, demikian juga kita orang percaya, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Dia berdoa supaya connect dengan Bapa. Kalau boleh pakai istilah HP, dia dicas lagi. Ya, dia diisi kembali. Kuasa itu ada lagi dalam hidupnya. Bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kita pun perlu banyak berdoa.
apalagi di tahun 2021. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi mari, milikilah kehidupan doa. Hari-hari ini tidak banyak orang yang suka berdoa. Hari-hari ini orang lebih banyak suka yang tampil di luar, pelayan juga yang tampil di luar. Tapi doa, minta maaf, harus kita akui kurang sekali. Yang ketiga, ya, doa membawa perubahan. Mari kita lihat dari pembacaan kita ini, perubahan-perubahan apa yang terjadi oleh karena Yesus sudah berdoa. Yang pertama, gelap menjadi nampak. Perhatikan ayat 23, Matius 14 ayat 23, saya baca ulang, demikian firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Malam identik dengan kegelapan. Ingat, di zaman Tuhan Yesus beda dengan sekarang, di mana-mana banyak lampu listrik. Apalagi itu di Apalagi itu di tempat yang sunyi. Matius pasal 14 ya, ayat 14 dan seterusnya, itu di tempat yang sunyi. Tuhan menyingkir dari orang banyak di tempat yang sunyi. Ya, jauh dari perkotaan, tidak ada cahaya. Nah, itu Tuhan berdoa ya. Nah, tetapi perhatikan bagian firman Tuhan yang paralel dengan ini. Ya, Markus 6 ayat 46 sampai 48. Saya baca, Markus 6 ayat 46 sampai 48, saya baca. Demikian firman Tuhan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Mereka di sini adalah orang banyak disuruh pulang, lalu murid-muridnya disuruh pergi ke seberang, ya. Yesus berdoa. Ayat 47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Alkitab katakan, Tuhan Yesus melihat betapa payahnya mereka, para murid mendayung karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara, itu jam 3 malam. Lalu badai, angin sakal. Siang saja kalau ada badai gelap, apalagi malam. Gelap. Tetapi Alkitab katakan, ia melihat, Tuhan melihat. Jadi gelap menjadi nampak. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Kalau Bapak Ibu memiliki kehidupan doa, Bapak Ibu Saudara dan saya akan dituntun. Sekalipun situasi kondisi mungkin seperti cuaca gelap, mungkin seperti cuaca yang ketika ada badai, tetapi Tuhan akan menuntun kita seperti di jalan yang terang. Ya. Yang kedua, apa perubahan yang terjadi ketika Yesus berdoa? Yang mustahil menjadi mungkin. Saya ulangi, yang mustahil menjadi mungkin. Perhatikan, dalam Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tentu kita semua mengerti ya, hukum, saya lupa namanya, Archimedes atau apa. Ya. Itu benda itu bisa mengapung atau melayang atau tenggelam di air. Kenapa benda mengapung? Karena berat jenisnya lebih kecil daripada berat jenis air. Jadi kalau dimasukkan air mengapung. Lalu kenapa benda itu melayang? Ya, artinya tidak sampai ke dasar tapi di tengah-tengah air.
Kalau berat jenisnya sama dengan berat jenis air. Dan kita semua tahu berat jenis air itu satu. Pada suhu 4 derajat Celcius kalau tidak salah. Ya, karena ini pelajaran SD dulu. Bapak Saudara, lalu kenapa benda itu tenggelam? Kalau benda itu berat jenisnya lebih besar daripada berat jenis air, pasti tenggelam. Dan kita semua tahu, manusia dalam air pasti tenggelam. Kecuali dia berenang. Bapak Saudara, pasti tenggelam. Ya. Tetapi kita lihat di sini, apa yang mustahil menurut hukum alam, Alkitab katakan Yesus manusia yang notabene berat jenisnya lebih besar daripada air, bukan cuma mengapung, bukan cuma melayang atau mengapung, tapi berjalan di atas air. Bapak bisa yang kasih Tuhan, saya oleh kasih karunia Tuhan pernah diizinkan Tuhan pergi ke laut mati. Orang nggak bisa berenang ketika mencebur di laut mati nggak tenggelam. Kenapa? Ya karena kadar garamnya tinggi. Ya, walaupun berat jenis saya lebih besar daripada berat jenis air satu, tapi saya tidak tenggelam. Saya mengapung. Tapi ini bukan di laut mati, ini di laut Galilea yang banyak ikannya. Kalau di laut mati nggak ada ikan, di laut mati itu semuanya mati, sebab itu disebut laut mati. Nah Bapak Saudara, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Tapi Tuhan Yesus berjalan di atas air, walaupun notabene berat jenisnya lebih besar daripada air. Ya. Ini, ya. Jadi bagi saya yang mustahil menjadi mungkin. Hari-hari ini apa yang seolah nampaknya mustahil bagi Bapak Saudara? Mari milikilah kehidupan doa dan percayalah bersama dengan Dia, apa yang tidak mungkin bagi kita akan menjadi kenyataan, akan menjadi mungkin. Apa yang mustahil bisa menjadi mungkin. Ya. Yang ketiga, apa yang diubahkan ketika Yesus berdoa? Badai diteduhkan. Ya. Badai itu tidak mengaruhi Yesus. Ketika badai terjadi, perahu murid-murid itu diombang-ambingkan angin sakal. Tuhan Yesus dengan tenang berjalan di atas air. Tidak terpengaruh sama sekali. Dan ketika Tuhan Yesus naik di atas perahu, perhatikan pasal 14, Matius 14 ayat 32. Ditulis demikian. Lalu mereka, yaitu Tuhan Yesus dan Petrus, naik ke perahu dan angin pun redalah. Angin pun tenanglah. Enggak ada angin sakal lagi. Ini berbicara Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada segala macam persoalan yang ada di bumi. Yang mustahil menjadi mungkin, yang gelap menjadi nampak, menjadi terang, badai pun diteduhkan. Dan yang keempat, perhatikan ayat 33, Matius 14 ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Perhatikan Bapak Saudara, ini yang terutama dalam kehidupan orang percaya. Mengenal Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Ya. Pengenalan kita akan Tuhan penting sekali. Ya. Yang kelima, ayat 36. Matius 14 ayat 36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sakit disembuhkan. Jadi doa yang mengubahkan. Apa sih yang diubahkan? Gelap menjadi nampak. Badai yang mustahil menjadi mungkin. Badai diteduhkan, sakit penyakit disembuhkan hanya dengan menjamah jubah Yesus. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita memang tidak tahu apa yang kita hadapi di tahun 2021. Tapi mari, sebagai bekal masuk tahun 2021, milikilah. Bukan cuma kita terima sebagai pengetahuan, tapi mari kita terapkan dalam kehidupan kita.
doa. Kehidupan yang penuh dengan doa. Sebab tanpa doa tidak ada kuasa. Lihat, kita membaca tadi beberapa bagian firman Tuhan. Ketika Yesus mau memilih murid-murid, Yesus berdoa. Sebelum Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit, Tuhan berdoa. Sebelum mulai pelayanan, Tuhan berdoa 40 hari 40 malam. Hasilnya ada kuasa di dalam pelayanannya. Kalau Bapak Ibu mau melayani, berdoa lebih dahulu. Minta pimpinan Tuhan, minta kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa? Karena tanpa kuasa Tuhan, pelayanan kita tidak mustahil seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Orang nggak tersentuh. Orang mungkin cuma, wah bagus, pintar ngomongnya, hebat. Tetapi hatinya tidak tersentuh. Beda dengan Tuhan Yesus. Kita tadi membaca orang banyak takjub karena ia mengajar dengan penuh kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Walaupun Tuhan tidak disebut ahli Taurat, tapi pelayanannya penuh dengan kuasa. Jadi tahun 2020 memang segera berlalu. Mungkin banyak hal gelap, banyak kesulitan yang kita alami, banyak badai, banyak sakit penyakit yang kita alami dalam tahun 2020. Mari hiduplah dalam kehidupan doa. Bukan cuma untuk dilihat orang. Bukan cuma dipuji supaya dipuji orang seperti orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat yang kata Tuhan berdoa di lorong-lorong, di persimpangan-persimpangan jalan dengan berdiri dengan jubah yang panjang. Tidak. Tapi justru berdoa di tempat yang sembunyi. Berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Dan percayalah, di tahun 2021, walaupun kegelapan masih ada, kesulitan masih ada, badai mungkin ada, mungkin sakit penyakit masih ada, tapi bersama dengan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan keluar sebagai pemenang. Dan yang tidak kalah pentingnya, mari kita mengenal Yesus sebagai anak Allah dengan baik. Dan itu hanya bisa kita dapat kalau kita memiliki kehidupan doa. Saya ingin membacakan lagu dari Kidung Battle nomor 84. Judulnya Telepon Allah. Anak dari Tuhan, apa kau susah? Masuk dalam kamar, lipat lututmu, telepon Tuhanmu, panggil darahnya. Jangan kamu lupa pada nomor Tuhanmu. Lalu refrennya atau dalam Kidung Battle ini ditulis kur, teleponnya Tuhan heran sekali. Ku merasa sekarang ku tidak rugi. Tuhan kasih kalau kau tinggal sabar. Kontak dengan Yesus sungguh untungmu besar. Itu bait pertama. Bait yang kedua, Tuhan tak menyaut iblis bekerja. Dia selalu mengganggu. Maksudnya iblis, dia pegang belnya, dia pegang gagang teleponnya, begitu mungkin maksudnya. Ya. Harap pada Tuhan, tunggu padanya. Jangan pusing tempo atau waktu, tapi tahan berdoa. Lalu kur atau refrennya, teleponnya Tuhan heran sekali dan seterusnya. Bait yang ketiga, api Pentakosta. Nah, kita ini gereja-gereja Pentakosta. Api Pentakosta perlu sekali. Dan itu hanya didapat lewat doa. Ya. Buat cari sambung ya, kontak atau cari sambung telepon ini. Saya dapat kontak dengan Roh Suci, Roh Kudus. Kalau kau percaya dalam namanya. Lalu refrennya, teleponnya Tuhan heran sekali. Ku merasa sekarang ku tidak rugi. Tuhan kasih kalau kau tinggal sabar. Kontak dengan Yesus sungguh untungnya besar. Dan biasanya kalau kami dulu, bapak-bapak, ibu-ibu dulu nyanyi lagu ini lalu di medley dengan
besar benar, ya untungku besar, gitu seterusnya. Baik, ya, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu nyanyi hari ini karena saya tahu banyak yang nggak hafal, banyak yang nggak tahu. Karena ini hanya dinyanyikan orang-orang yang GBS yang lama, yang punya hidung betel. Tapi malam hari ini saya mengakhiri firman Tuhan. Yang penting bagi kita, ingat, kita punya Tuhan, kita punya kontak dengan Dia. Berdoa itu komunikasi dengan Tuhan. Mari kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, kontak dengan Dia. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara, apapun masalah, kita sering mendengar kesaksian ketika berdoa, Tuhan jawab doanya, Tuhan menolong, dan Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengundang para pelayan pujian dan pelayan musik mempersiapkan diri. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, di malam perpindahan tahun ini Tuhan kami hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini selama hampir 1 tahun kemarin Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk setiap kami, untuk keluarga kami, untuk apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di perpindahan tahun malam hari ini, kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kami untuk 1 tahun ke depan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, pengurus hingga jemaat di tempat ini Tuhan, untuk bisa melewati masa-masa yang sukar, untuk bisa melewati masa-masa yang sulit Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami melewati itu semua bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kemenangan yang baru, dan terlebih yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Dan apapun persoalan di tahun-tahun depan Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berikan gereja kami kekuatan yang lebih Tuhan, hikmat marifat daripada Engkau yang lebih Tuhan. Dan setiap apapun yang menjadi kebutuhan jemaat di tempat ini Tuhan, Engkau sanggup memberikan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk Sekolah Teologi di tempat ini Tuhan, SSC Sola Gracia, kiranya Tuhan berikan perkembangan yang signifikan Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah segala hal yang mengganggu pendidikan di tempat ini ya Bapa, dalam Sekolah Teologi di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau berikan kelancaran dalam setiap apapun kegiatan yang mereka lakukan Tuhan, dan Engkau berikan selalu Tuhan kesehatan untuk setiap mahasiswa di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berikan kekuatan, hikmat daripada Engkau Tuhan, Bapak Presiden kami dan pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sampai di lingkungan RT RW dimanapun berada ya Bapak. Kiranya Tuhan berikan setiap mereka ya Bapak kemampuan dan terlebih kesehatan yang lebih Tuhan, untuk mereka melewati semua hal yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang penuh toleransi, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang menyaksikan tayangan ini lewat online. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa, akan mengakhiri ibadah malam hari ini, dan juga sekaligus mengakhiri tahun 2020. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai pada menjelang selesainya. Hari ini, saat ini kami ada di penghujung tahun 2020, dan sebentar kami akan masuk tahun 2021. Kami mengalami banyak hal Tuhan di tahun 2020. Ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh suami, ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh istri, ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anak, menantu, cucu, karena berbagai macam persoalan
Kami tahu Tuhan, semua ini Tuhan izinkan terjadi agar kami makin mendekat kepadamu, makin melekat kepadamu. Namun kami tetap percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami di tahun 2020 ini. Apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, demikian juga di tahun yang baru, di tahun yang sebentar akan kami tapai, yang sebentar akan kami jalani. Kami tetap mohon pimpinanmu, penyertaanmu. Biarlah Tuhan setiap langkah kami, sementara kami melangkahkan kaki di tahun 2021, Tuhan menyertai. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya kalau Tuhan beserta, setiap langkah hidup kami adalah langkah-langkah penuh dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan memberkati kami. Mari saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Berkat-berkat yang sudah kami terima sepanjang tahun 2020. Tuhan terus tambahkan agar di tahun 2021 kami terus menikmati kasih karunia-Mu. Baik berkat-berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Biarlah semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, dan semua yang disebut kebajikan dan melimpah dalam hidup kami sepanjang tahun 2021 sampai sepanjang akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pulih senantiasa memelihara hati, pikiran, roh dan jiwa kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan masuk tahun 2021 bersama dengan Tuhan Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan, sungguh besar setiamu. Sungguh
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Memang kami tidak tahu apa yang terjadi tahun 2021 ke depan. Kami tidak tahu apa yang harus kami jalani, apa yang harus kami lewati. Tapi kami percaya Engkau akan menyertai kami. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami mau senantiasa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami amat percaya, kami amat yakin Tuhan, kalau Tuhan beserta kami, apapun boleh terjadi, maka hidup kami akan terjaga, hidup kami akan terjamin karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami mau terus hidup dalam doa, karena kami tahu Tuhan, tanpa doa tidak ada kuasa, tanpa doa tidak ada kasih karunia-Mu yang melingkupi kami, tanpa doa perlindungan-Mu tidak akan nyata dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, dalam tahun ke depan ini Kamu mau terus hidup, kami makin sungguh-sungguh berdoa. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, kasih setia-Mu akan senantiasa menaungi, melingkupi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur buat firman-Mu malam hari ini. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.